Hai, selamat siang mas guys, bro and sis yang cantik dan ganteng. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Guys, kita sudah di rooftop guys. Ah, kita sudah di tingkat atas. Teman-teman, jadi hari ini kita nggak terbang. Saya takut kecantikan dan kegantengan kalian luntur. Nangin ya kalau kita terbang, ntar bulu matanya terbang lagi sama klimis sisiran rambutnya ntar kena angin teman-teman. Oke. Jadi hari ini kesempatan kali ini saya mau ngobrol dengan kalian tentang drone SGRC masih SGRC F22S guys. Kita udah pakai 6 bulan. Ini saya order awal Januari persis. Kalian kalau ikutin video saya pasti tahu ya unboxingnya kapan. Jadi ini udah 6 bulan teman-teman. Jadi apa sih suka duka saya pakai ini 6 bulan? Apa tanggapan saya dengan drone ini? Versi saya ya, plus minusnya, oke? Jadi tanpa berlama-lama, nanti kalian emosi, langsung kita check it out. Oke teman-teman, jadi ini drone-nya ya, baterai, remote, drone-nya udah itu aja kan, apalagi, kemenyannya belum. Jadi sebelum terbang bakar menyan dulu guys, biar penerbangan aman ya. Komat kamit dulu, mantra aja baca ya. Oke teman, jadi jangan sebelum mulai ngelantur kita langsung aja ya. Jadi ini ya, ini unitnya. Jadi saya flashback dulu ke belakang. Pertama beli ini penerbangan pertama ini emang ngaco guys. Jadi gimbalnya error. Kalian bisa lihat di video saya pertama. Gempa bumi guys. Goyang, kita yang ngelihatnya aja sampai pusing. Dan punya selidik. Setelah diinvestigasi oleh pihak yang berwenang. Ternyata teman-teman motor gimbalnya kadang fungsi kadang enggak. Itu. Jadi bagi saya itu suatu musibah teman-teman. Jadi saya ada kecewa, tapi bukan kecewa kepada pabrikannya sebenarnya. Saya lebih kepada kecewa ke diri saya. Karena saya di marketplace-nya langsung saya selesaikan pesanan. Harusnya saya terbang dulu, tes dulu. Jadi itu tips buat kalian yang belanja online. Kalian pastikan dulu kalau untuk drone terbangin dulu, jangan dicek fungsi fiturnya berfungsi dalam keadaan nggak terbang. Saya tes fungsi semua fitur-fitur oke, kamera turun naik bisa, ternyata harus diterbangin dulu guys. Elektronik yang lain juga mungkin seperti itu ya, baik apa TV, HP segala macam ya, harus dites dulu. Semaksimal mungkin ya. Saya kecewa lebih ke diri saya sih, karena saya terlalu percaya dengan produk di toko itu satu. Yang kedua kecewa saya kecewa ke diri saya karena dalam pikiran saya adalah hal yang wajar kalau ada dari sekian ratus ribu dikeluarin produk, dalam 1.000 pasti ada yang cacat kan, pasti ada yang membeli ya nggak. Sama kayak kalian, dari 100 orang kalian pasti satu ada mukanya yang caur ya nggak. Nggak cantik dan ganteng semua. Sorry guys, canda ya. Oke, jadi kita langsung aja. Saya sukanya di drone ini setelah diservis baik lagi, diganti motornya ke bengkel yang terpercaya yang banyak beredar di grup-grup SJRC ya, grup drone. Saya suka drone ini yang pertama dia karena
Ya, saya flashback dulu, saya pakai drone dari awal tuh dari drone ece-ece, MJX, SJRC, dari seri F11 biasa, F11S, baru sini. Saya sukanya ini baterainya besar guys. Ya 3500 mAh tuh. Setengah jam terbang. Apa lu nggak muntah terbang lama gitu. Nah, itu saya suka. Makanya kalau kalian lihat video saya baterai 50% aja saya pede terbang long range. Kemudian remote-nya juga baterainya gede teman-teman. Bisa untuk 8 kali terbang masih aman. Iya, terus iya kayaknya 8. Ini udah terbangan ke 5. Belum dicas juga. Oke. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena saya berangkat dari F11S versi 1, saya nggak pernah coba yang versi 2. Kalau fitur dengan versi 2 sama ya. Dia udah semua roket, spiral, orbit, itu ada di sini. Cuman yang paling fenomenal ya baterai. Kemudian saya kalau ada dari kalian teman-teman yang nggak suka dengan sensor itu yang bunyi berisik, saya malah suka sebenarnya. Karena bagi saya itu membantu, karena saya pilot agak barbar juga kan. Itu pengingat teman-teman. Berarti ada obstacle kan. Nah, otomatis kan kita aware gitu loh. Jadi ada gunanya juga, jangan langsung berisik amat nih nggak suka gua mending yang F11 F22 biasa, ya terserah aja, sama aja sih. Cuman kan ada gunanya, toh bisa di offin kan. Kalau saya lihat di pengalaman sharing teman-teman yang firmware tertinggi di SJRC Free ini bisa di offin kok dari aplikasinya ya. Tapi saya nggak pernah pakai SJRC Free sih teman-teman, yang versi mode nggak saya. Di sini ya, saya belum pernah. Saya masih nyaman dengan SJ Pro bawaannya. Dan itu bisa di open dengan mode sport kalau kalian merasa berisik. Jadi ada gunanya teman-teman. Kalau dia mau obstacle, titik-titik, nah kan kita jadi ngeh gitu. Ya, oke. Nggak banyak sih yang bisa saya, karena saya bukan ahli drone ya teman-teman ya. Cuman saya suka dengan ini versi remote-nya ini. Ini ala-ala nih, jadi saya pede nih terbang di keramaian, ditonton orang juga. Jadi ngelihat remote-nya kan kayaknya udah drone pro ya, walaupun ini drone ini drone si milik Kitty ya nggak. Tapi dengan harga 3,5 worth it lah ini drone. Kembali lagi kan, kalau kalian mau beli drone, kembali lagi gunanya buat apa sih? Apa buat pro? Yang pro paling ini buat pemetaan itu doang sih bedanya. Kalau ini untuk dikerja profesional, ini saya jamin udah bisa, udah cukup. Karena ini udah 4K. Jangkauannya luas, jauh, 3,5 kilo kan. Ya walaupun pada prakteknya jarang yang nyampe segitu, kecuali kita memang mau ngetes, kita cari spot yang buat ngetes drone bisa maksimal, bisa. Ini udah kita buktikan waktu itu 3,4 bisa kok. Dan saya udah nggak terlalu terobsesi dengan jarak. Bagi saya udah terbang di atas 2 kilo udah cukup lah. Ya. Dengan harga ini, banyak juga yang komen, Bang kenapa beli itu, kenapa nggak beli DJI Mini yang second atau Pimi gitu kan. Guys, lu mau barang apa juga kalau beli baru dan second feelnya beda guys. Ya kan, lu udah beli barang baru nih, baik motor baik apa, kayaknya enak, makanya bener saya cuman itu. Dan saya masih meneruskan inian saya dengan SJR, siapa namanya ya, obsesi saya, karena saya dari awal kan pakai SJRC, dan ini pun kayaknya seri terakhir saya ada di SJRC. Mudah-mudahan ini awet, dan saya nggak ada niat untuk ganti drone.
Dulu juga si Badak drone kita yang kejebur ke sungai kan karena emang dia kejebur kan. Kalau nggak diganti juga. Dan dari situ pun sebenarnya sebelum si Badak kejebur saya udah punya niat untuk nyobain F22S. Dan ini mungkin seri terakhir saya di SJRC ya. Kalaupun nanti suatu saat ada sesuatu hal yang di luar perkiraan harus ganti drone, ya mungkin saya akan coba yang lain mungkin ya. Jadi bukan saya nggak cinta dengan SJR, saya nih cinta mati itu. Jadi itu ya positifnya saya, ini baterainya gede, daya tahan terbangnya lama, terus penampilannya oke, drop versinya juga oke. Terus ini udah punya semua. Ini optical flow kalau di indoor saya sih nggak pernah juga sih, nggak terlalu ini buat saya. Tapi dengan deskripsinya SJRC F22S ya bagi saya ini sesuai, nggak ada yang bohong dia. Ya. Dan dia udah punya lubang-lubang semua ini pendinginnya, makanya kemarin kita terbang waktu cuaca panas kan saya takut kan yang di pantai itu, ternyata dia nggak panas guys. Dan baling-baling besar, kuat. Ini ibarat kata kenal, maka sering saya bilang kenal pot racing guys. Ini suaranya kencang, muengnya itu kencang. Jadi dari jarak 250 meter, 300 meter udah kedengeran dia bunyi tawonnya. Kalau dari segi fitur kita nggak bahas ya, sama aja dengan fitur SJRC F11S versi 2. Walaupun saya nggak pernah pakai ya. Tapi saya puas dengan drone ini teman-teman. Ya. Puas saya, karena kegunaan drone buat saya ini yaitu doang, kalau saya ngajak kalian berpetualang ke tempat-tempat yang indah ya nggak, ngintip-ngintip orang ya nggak? Ini bisa. Kecuali kalian pakai drone buat apa gitu ya, buat mengukur sawah gitu ya, itu beda. Kalian harus beli drone yang sultan juga ya. Kalau buat happy-happy ya nggak usah, ngapain, deg-degannya beda teman-teman, nerbangin drone yang 3 juta dengan yang 7 juta, 10 juta beda teman-teman. Kalau ini kan kita mode ikhlas juga, tenang ya nggak? Ya, iman dan takwa kita jadi terjaga ya kan. Kalau terbangin drone yang 15 juta, waduh, lo sedikit aja udah, mak, tolong. Dalam berarti besar ya gak? Kalau ini enggak. Dan saya juga heran sih sama orang teman-teman yang ada yang komen drone fly away, gue bingung. Yang drone GPS harusnya nggak fly away lah ya. Walaupun lost kan dia balik. Apa sih? Kecuali crash di jauh ya. Kalau fly away kayaknya 1:1000 deh. Kenapa ya? GPS juga, GPS hilang juga dia nggak akan connect lagi kok. Ini juga sering kan, tiba terbang di gunung nih, GPS-nya hilang di jarak 1,5 kilo kan, tapi ada peringatan terus connect lagi kan. Akan sangat jarang sekali lost GPS kalau lagi terbang. Jadi mudah-mudahan buat kalian pencinta drone ini ya selamat-selamat aja lah ya. Oke, jangan pakai untuk yang bukan-bukan ya teman-teman ya, ngintip orang mandi jangan ya. Jadi itu teman-teman, 6 bulan saya pakai drone, saya puas. Kita nggak bahas aplikasinya, fiturnya, ya cuman bahas pengalaman saya aja. Ini sesuai ekspektasi saya. Plusnya adalah baterainya besar, jangkauannya luas, lama terbangnya, aman. Terlepas dari kontroversi karena ini produk baru di launching, banyak yang ngeluh ya, itu kan dia update firmware terus kan. Jadi sekarang saya lihat udah nggak ada yang ngeluh lagi. Kalau dari awal pertama banyak yang ngeluh,
kok drone saya lambat gitu kan, kok kameranya gimbalnya getar macam-macam. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ya. Memang produk kalau dari awal begitu, kalau lu beli beli di awal-awal ya begitu, banyak emang banyak penyempurnaan kan. Tapi alhamdulillah drone kita aman aja, terlepas dari dulu dia motor gimbalnya error, tapi itu bagi saya itu ya wajar lah ya, enggak yang gimana juga kan. Lebih lebih susah aplikasinya error sebenarnya. Kalau hardware-nya error kita masih bisa servis kan. Kalau di aplikasi error nggak jelas, banyak bug-nya kan, repot juga kan. Ya nggak guys? Oke, saya rasa itu teman-teman pengalaman saya di drone ini. Jadi bagi kalian yang mau masih mau timbang-timbang beli drone untuk pemula, ini cocok F22S ini. Ada juga F22 biasa, tapi saya lebih condong ke F22S-nya karena orang F22 biasa itu kan dia cuma ngindarin berisiknya sensor itu kan, infrared itu. Bukan sensor anti tabrak sebenarnya ya, tapi fungsinya buat itu. Tapi ya gunanya guys, suatu saat kalian pasti akan dapat gunanya itu. Kalian lagi happy terbang, nggak aware dengan ini, enak-enak lagi enak-enak, tiba-tiba kan ada obstacle, ada gunanya gitu ya, gitu teman-teman. Jadi cocok untuk pemula dan kerja profesional. Kalau cuman buat pemotretan ini bisa, jadi dia bisa bersaing dengan drone yang 20 juta itu. Kalau cuman lu motret, bikin video apa, meliput dari atas apa, udah 4K, apa bedanya? Malah saya kalau di video saya di channel YouTube ini, saya pakai 1080 kok resolusinya, nggak yang 4K, nggak kuat HP teman-teman. HP soalnya HP murah. Jadi itu guys, jadi ya itu pengalaman saya, suka duka saya dengan drone F22S ini. Saya puas teman-teman. Ini ya. Nah, gimana? Tuh, biar kalian bisa lihat. Nah, ini guys. F22S. Tuh. Bisa puas. Karena sesuai dengan deskripsinya yang diterangin. Oke, remote-nya yang paling saya mantul. Oke, jadi enggak tanpa mengecilkan remote yang lain kalau fungsi sama, karena pakai remote ini kalau kita terbang di mana orang banyak kan, orang juga ngeliat, dia kadang-kadang orang kan sih lihat remote-nya dulu, drone apaan tuh gitu ya. Oke. Jadi pada intinya seluruh drone itu sama teman-teman, tergantung kita aja peruntukannya untuk apa. Oke, jadi kita nggak bahas aplikasinya, fitur-fiturnya, kalian baru udah tahu, cuman saya sharing feel saya aja tentang menggunakan drone ini teman-teman. Dan saya recommended juga, bukan promosi, nggak di endorse, nggak di apa, tapi cocok. Oke, begitu teman-teman. Jangan lupa main drone biar otak kalian nggak kram. Oke, ikutin terus video-video di channel kita yang ganteng ini teman-teman. Oke, see you next video. Bye bye, ciao.